Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap Fit Friends 2021 dan kali ini saya ditemani oleh kakak kelas saya waktu SMP, Kak Fitkia. Halo Kak. Semuanya assalamualaikum. Salam Selamat Kak. apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena Semuanya. penontonnya internasional. Waduh, Masya Allah. Kak Fitkia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lulu sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Baik. Terus terima kasih banyak juga Kak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast Lulu. Sama-sama seneng banget justru bisa ngobrol lagi sama Lulu, silaturahmi, karena udah lama banget ya Lu kita nggak ngobrol kayak gini. Terima kasih Zoom, terima kasih juga untuk semua media yang memudahkan. Dan podcastnya Lulu semoga makin sukses. Amin ya Allah, amin ya Allah, Masya Allah. Dan singkat cerita dari aku, kita itu kayak kalau aku ingat sih harusnya Kak Fitka tuh tahu Lala duluan nggak sih jatuhnya karena anak Olimpiade sama-sama anak Olimpiade. Awalnya Iya kan? tahu Lala duluan. Terus awal-awal tuh justru dari Pramuka nggak sih? Oh iya, bener. Pramuka juga. Langsung sepaket. Lalu di Pramuka. betul itu pertama banget. Oh iya, Kak Fitka juga pramuka, bener banget, aktif banget Kak Fitka anaknya, betul sekali. Jadi ketemu Lulu tuh di Pramuka udah lama. Jadi waktu itu kebetulan anak baru kan. Betul sekali. Terus ini siapa nih? Lucu nih berdua gitu kan. Waktu itu aku tuh dekat. Benar-benar Masya Allah. Dan tadi kontak terakhir kita di saat aku kira kan pas lulus SMP gitu kan, kayak udah deh aku gak tahu kabar Kak Fitka lagi, ternyata tak pernah berkontak ketika udah sama-sama gede nih, ya kan? Waktu di Bandung, itu lu udah berangkat ke Jerman belum sih? Belum ya? Baru mau ya? Itu seingat aku itu tahun berapa Kak? 2000, kayaknya seingat aku udah 2015 gitu ya. Oh 15. 2016. Kayaknya mau berangkat deh. Aku berangkatnya Oktober, aku udah nyampe Jerman Oktober ke malah seingat aku itu waktu itu aku udah zaman kuliah, tapi waktu itu tuh lagi libur. Benar, makanya sempat pulang main ke ITB. Waktu itu emang ada teman seangkatanku juga kan yang ITB, jadi terus kan tahu Kak Fitka ITB, dikontak ternyata bisa ketemu. Iya dong. Demi Lulu masa nggak bisa ketemu, sibuk kayak artis. Waduh, enggak dong Kak, nggak gitu dong Kak. Masya Allah. Iya. Itu dari aku. Terus untuk melanjutkan, aku mulai pertama-tama dengan perkenalan dari Kak Fitkia, silakan. Oke, thank you Lulu udah diundang. Aku mau memperkenalkan diri dulu nih ya. Soalnya kan yang kenal baru Lulu. Oh sama iya, ini sama pendengar podcastnya dipanggilnya apa? Belum ada, aku nggak ada. Lulu lovers. Ya, jadi untuk pemirsa podcast ya Lulu, assalamualaikum semua. Nama saya Fitkia Alisha, dipanggilnya Fitkia. Waktu itu kenal Lulu sama Lala itu di SMP 2 Depok. Kita beda setahun ya. Kita beda setahun banget. Terus udah gitu ketemu di Pramuka, ketemu Lulu di Pramuka. Sekarang kesibukannya lagi menyelesaikan pendidikan profesi dokter. Jadi masih koas, kalau di Indonesia disebutnya koas. Jadi aku ini koas kelihatan muda, tapi umurnya sebenarnya mohon maaf aja. Jadi mohon doanya supaya lancar pendidikannya. Amin. Terus sekarang domisili lagi di Depok. Tapi koas itu kan pendidikannya di Bandung. Aku kan dari Unpad. Karena sekarang lagi pandemi, jadi kita modenya tuh hybrid gitu loh. Jadi kadang online, kadang offline.
Misalnya online-nya 4 minggu, nanti offline-nya 6 minggu. Karena kita harus ganti-gantian sama peserta didik yang lain gitu untuk membatasi kontak di era pandemi COVID ini. Jadi mudah-mudahan aman, lancar semuanya. Mohon doanya Lulu juga aman, lancar semuanya. Yang penting kesehatan dulu. Nomor Benar. 1. Masya Allah. Masya Allah. Nah Kak, biasanya aku bincang dari SD nih. Kalau boleh tahu Kak Fitka dulu SD di mana? Aku dengar, kalau sepengetahuan aku Kak Fitka tuh dulu SD di Jakarta ya kalau nggak salah. Aku sempat SD di Jakarta, di Sumbangsih, Green Bangka. Itu aku TK di situ, SD sampai SD kelas 5 di situ, kelas 6 aku pindah ke Depok, ke Tanah Baru 2 Depok. Di situ pindah SMP, akhirnya aku ke SMP 2, ke SMP 2 Depok. 3 tahun, SMA aku di Dwi Warna Asrama Boarding di Bogor. 2 tahun, habis itu lulus, aku masuk ITB. Tahun 2013 sampai 2018, di 2015 baru masuk FK Unpad. Gitu ceritanya. Siap, Insya Allah. Oke, Ya Allah. terus kalau boleh tahu pas waktu SD tuh kakak aktif apa Kak? Waktu SD tuh aku, ya Allah, masih zaman jahiliyah banget. Aduh. Dulu tuh turunan preman, maksudnya galak. Udah gendut, galak lagi, ya kan, ompong. Gitu, jadi kasihan banget sebenarnya teman-teman SD aku tuh untuk nggak takut, nggak sawan ya. Terus udah gitu SD tuh zaman-zamannya kita tuh masih apa dulu ya Lu ya? Senang beli makaroni, terus ngoleksi kertas binder, bener. Terus udah gitu zamannya ngegeng. Jadi dulu punya geng-geng gitu, jadi zaman kayak gitu ya. Tapi nggak usah ditiru lagi lah. Sekarang anak-anak lebih fokus ke apa sih, gadget ya. Nah dulu tuh masalahnya dulu nggak ada gadget tuh, jadi ya main ya bener-bener main. Dan dulu senengnya itu olahraga, jadi kayak taekwondo, lari, terus udah gitu main-main yang berhubungan sama fisik lah, main karet, main ala kadarnya anak-anak SD. Mungkin Lulu dulu udah programming ya SD ya? Udah. Aduh, enggak dong. belum. Coding kirain ya. Aku masih kayak gitu aja dulu SD tuh. Masih beli Esmoni. Tahu nggak Esmoni dulu? Nggak tahu ya, kayak gitu. Jadi beli cupang kayak gitu. SD tuh masih pokoknya zaman jahiliyah banget lah ya. Seru ya ibaratnya tuh udah gendut, galak, terus udah gitu ngegeng, hidup lagi. Aduh. Masya Allah. SD. Nah, udah. Kalau SD Lulu ngapain tuh dulu? Sama nggak? Aku tuh suka banget drum band Kak. SD itu aku drum band, aku aktif lah drum band, pokoknya aktif drum band. Udah itu aja aku. Lomba-lomba, ya? Bener. Jadi udah banyak lomba. Dulu SD di mana lu? Pemuda Bangsa Depok. Drum band. Lala juga tuh drum band, enggak? Betul, Lala juga bareng sama drum band juga. Ya. Lanjut SMP, kalau boleh tahu selain pramuka, kakak aktif apa aja tuh? Nah, jadi gini, sebenarnya waktu SD kenapa bisa transisi ke SMP ya? Nah, di kelas 6 SD itu aku akil balik ceritanya. Ini udah haid pertama nih ya, cepet emang. Nah, waktu itu kakakku yang cowok itu dia punya pacar berkerudung. Terus akhirnya karena udah akil balik juga dari kecil, diceritain sama orang tua kalau udah akil balik itu kenapa harus pakai kerudung, kenapa penampilannya udah berbeda, kayak gitu. Akil balik itu artinya apa, udah dewasa. Akhirnya, dan ditambah inspirasi dari si pacar kakak ini, pinginlah pakai kerudung, gitu. Ditambah lagi kita pindah ke Depok. Jadi waktu itu emang udah suasana baru, lingkungan baru, pakai pakaian yang baru, penampilan baru gitu ya. Nah, begitu di Depok ya emang baru pertama anak SD pakai kerudung gitu. Dan emang dulu
secara perawakan tuh emang lebih tinggi bongsor gitu ya, tapi abis itu nggak numbu-numbu lagi tuh. Iya. Bingung juga jadinya. Nah udah akhirnya pakai kerudung dan mulai daripada pas pakai kerudung berarti awal-awal umur 11-12 tuh masih apa ya, pergaulannya santai lah ya, maksudnya pakai kerudung, orang biasa gitu lah ya, oh ya emang ya udahlah pilihannya gitu kan, dan emang pergaulan juga masih mendukung aja tuh pakai kerudung. Jadi SMP udah berkerudung, SMP kan temennya banyak ya, lu udah mulai banyak tuh nggak sih yang pakai kerudung. Alhamdulillah jadi banyak, dan ya jadi nggak kaget juga tambah banyak nih teman pakai kerudung. Dulu kan ada dari Al-Muhajirin, banyak kan SMP, SDIT. Nah udah akhirnya makin banyak lah pergaulan SMP. SMP tuh baru karena berkerudung itu juga, jadi ya udah malu lah, udah akil balik ya, nakal gitu kan. Nah, tapi emang energinya nih berlebih gitu loh. Kalau nggak disalurkan ke yang lain, bingung ini anak mau ngapain sebenarnya orangnya. Akhirnya cari-carilah kegiatan. Mulai dari pramuka, ya kan? Terus OSIS. Iya benar. Ya. Terus udah gitu aku sempat ikut taekwondo juga di Bangor. Sama waktu itu aku ikut apa ya? Ya kayak petugas upacara gitu-gitu kan. Terus lomba. Jadi yang fokusnya sih pramuka sama OSIS itu, dua itu yang fokusnya. Kalau Rohis aku ikut, cuman aku biasanya jadi anggota yang ini, yang scientific research. Oh, Masya Allah, I see. Dulu kaput kita tuh Kak Farah Fidias. Gitu. Jadi itu kesibukan apa ya? Bukan kesibukan, nggak sibuk kegiatan juga ya orang SMP. tinggal aktivitas lah, aktivitas pas SMP. Gitu. Nah, ketemu Lala Lulu di pramuka. Lucu banget. Jadi iya, Lala Lulu apa nih kesibukannya? Ditanya balik kan? Iya, selalu nanya balik ya. Aku waktu SMP kegiatan aku aku pramuka sempat tahun pertama doang deh kayaknya. Habis itu basket aku akhirnya. Oh iya, basket benar. Nah itu aja aku. Iya. Nggak sesibuk Kak Fitkia. Olin Club kan, Olin Club. Itu lama berarti. Aku anaknya tidak terarah ke sana. Jadi bedanya dua orang ini nih, dulu yang aku tangkep yang satu tuh sporty dan agak tomboy. Nah ini lu, kalau Lala tuh dia malu-malu terus feminin gitu. Terus sekarang udah berubah apa gimana lu? Masih sama image yang terbentuk gitu, teman-teman Indo yang di Jerman pun masih membedakan seperti itu Kak. Gitu. Nah, aku aku banyak hal yang mau dibahas di SMP dan aku yakin SMP setelahnya tuh pasti lebih banyak lagi. Jadi aku mau ngebahas sekarang aja gitu kan. Kak Fitkia tuh bener-bener banyak banget gitu, Masya Allah prestasinya kan. Kayak kok bisa ini, bisa itu gitu kan. Bisa ini itu gitu kan. Itu tuh kalau boleh tahu udah terbentuk dari SD kan, waktu zaman SD atau emang kakak waktu SMP mulai ekspor? Ini transfer ya lu. Masya Allah. Oke, jadi sebenarnya ya itu waktu SD itu sebenarnya yang lebih aware itu ibu aku ya. Jadi ibu aku itu dulu termasuk yang notice kayaknya bakat anak ini kemana, misalnya kesenangannya kemana, misalnya mulai dari musik ya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu masih ada rezeki untuk orang tua aku, kayak ya udah les aja nih piano misalnya kayak gitu, atau ikut aja kegiatan taekwondo misalnya, atau jadi untuk pendidikan emang orang tua udah concern, terutama ibu. Kalau ibu aku tuh lebih concern ke pendidikan yang benar-benar kayak matematik, bahasa yang formal lah ya. Kalau ayah aku tuh lebih ke
Ya aku lebih ke yang agama-agama, misalnya bacain cerita Nabi dan Rasul, jadi udah bagi-bagi peran lah kayak gitu ya. Nah itu SD aku jalanin gitu aja. Nah ternyata tuh apa yang udah ditanam dari kecil tuh kebawa jadi gampang kebawanya begitu kita udah remaja, udah dewasa tuh keinget terus dibanding kita baru diintroduksi ketika kita remaja. Sebenarnya nggak pernah ada kata telat sih, ya lo ya. Kalau misalnya kita mau berubah ke sesuatu hal yang lebih baik, asalkan kita udah tahu dan kita punya supportive system yang bagus. Gitu. Misalnya waktu aku SD, support system aku orang tua, kakak. Mungkin ketika ada anak lain yang misalnya orang tuanya sibuk, asalkan dia udah ada niat dan kesadaran untuk berubah ke hal yang lebih baik, dan dia punya support system misalnya lingkungan pertemanan yang baik, insya Allah hasilnya tuh baik dan nggak pernah terlambat gitu. Yang aku tangkep. Karena banyak kan di Semansa yang mulai-mulai berkerudung, mulai-mulai berhijab karena diintroduksi sama lingkungan yang Semansa kan kentalnya rohani ya. Jadi itu sih yang pentingnya. Jadi kalau dibilang ujuk-ujuk aktif atau gimana ya enggak juga gitu. Asalkan ya emang udah tahu minatnya kemana, terus udah gitu senangnya apa. Dulu kan simpelnya kayak gitu ya, SD SMP simpelnya kayak gitu. Nggak tahu kalau Lulu nih gimana nih menemukan bener-bener ya, ini ditanya balik banget. Basket gitu kan, dari SD nggak suka tuh basket. Dari SD karena nggak ada ekskul basket jadi belum kayak kebayang kan, kayak bener-bener nggak ada, baru aja sesuatu yang baru. Terus habis itu aku tapi emang dari dulu suka olahraga gitu kan. Terus pas SMP ada nih basket gitu kan, apalagi dulu aku jatuhnya suka baca kan, suka baca kayak kalau di komik-komik gitu kan, itu kan anak-anak basket keren gitu kan. Jadi dengan bermodalkan keren gitu, apalagi itu juga olahraga, sebuah olahraga baru, jadi ya udah aku coba dan ternyata suka banget sampai sekarang. Itu sih Kak. Iya. Bentar, aku ingat dulu tuh suka anak basket bukan ya? Ada. Ya kan? Kalau Kak Vicky ya, sekolah SMP benar-benar terhindar dari gosip banget atau SMP? Isinya prestasi semua, anak sayangan guru. SMP tuh aku masih culun, lo belum kenal cowok, tau gak sih? Telat nih, telat menyadari perasaan. Ya Allah, kalah nih sama adik-adik Lala. Aduh. Curhatan berdua soalnya nih kan waktu SMP-nya. Yang paling banyak Lala kan, bukan aku. Ya Allah. Aduh, ya Allah, Masya Allah. Ya porsi curhatnya lebih banyak Lala sih, tapi kalau kadang-kadang lah curcol. Masya Allah banget. SMA kan, setauku kakak juga SMA masuk di Semansa juga nggak sih Kak? Ujian kakak tes juga nggak sih Kak Semansa? Oh, benar-benar. Jadi di Semansa tuh aku cuma daftar doang gitu. Tapi waktu itu kan pembukaan pendaftarannya Dwi Warna dulu. Nah, waktu jadi aku tes Dwi Warna, 2 minggu kemudian kalau nggak salah itu tes Semansa. Nah, karena udah ada pengumuman keterima di Dwi Warna, jadi yang Semansa ini aku nggak ikut tes gitu. Jadi aku nggak sampai ikut tes di Semansa. Aku langsung pilih di Dwi Warna. Kayak gitu ceritanya. Terus kalau nggak salah tuh aku juga pernah dengar kalau nggak salah kakak juga dapat beasiswa yang Sampurna itu, apakah itu Dwi Warna ini atau? Oh bukan, beasiswa Sampurna tuh aku nggak apply. Jadi di Dwi Warna ini waktu itu aku tuh dapat informasi dari Pak Sokani. Nah, waktu itu direkomendasiin sama Pak Sokani untuk sekolah di Dwi Warna dengan beasiswa waktu itu. Gitu. Jadi itulah kenapa waktu itu aku begitu udah keterima,
aku langsung ambil di situ karena emang udah direkomendasiin dan udah So, ada notifikasi udah diterima. Jadi aku nggak enak juga kan untuk tes lagi di tempat lain gitu. paham. Terus Kakak gimana Kak rasanya di boarding school untuk pertama kali? Di boarding school tuh ya ini nih suatu wawasan gitu ya. Iya. Udah kita tuh lagi umur-umur peralihan gak sih lo ya kan? Iya. Umur-umur 17-18 kan Iya. masuk enggak, lulusnya umur-umur Lulus segitu. 17-18 benar. Masuknya tuh umur-umur 14-15 ya. Yang masa-masa transisi mencari jati diri nggak jelas gitu loh. Nah, di situ aku masuk ke lingkungan pertemanan yang baru banget dan orangnya tuh homogen. Ngerti lah ya. Maksudnya kalau kita bukan homogen tuh maksudnya sama karakteristiknya tuh. Nah, kalau biasanya kan di sekolah negeri kita heterogen banget ya, Bu. Ada berbagai kalangan. Nah, ini enggak gitu loh. Dan kita aku dituntut untuk beradaptasi dalam waktu yang cepat gitu kan dengan lingkungan boarding ini gitu. Dan di boarding ini sebenarnya latar belakangnya sih beragam. Jadi dari Aceh sampai Papua ada tuh teman aku dari situ. Cuman in terms kalau kita ngomong soal sosial ekonomi, mayoritas homogen kayak gitu. Nah, di situ kan pertama kalinya aku jauh benar-benar dari orang tua ya. Jadi ibaratnya masih masa-masa remaja, jauh dari orang tua, terus ditempatkan di lingkungan yang aku belum familiar sama sekali. Gitu. Jadi memang ada struggle lagi untuk adaptasi pasti. Dan benar-benar orangnya nih telat mengenal cowok. Jadi aku tuh bingung gitu kalau misalnya ada lawan jenis mau deket tuh bingung apa sih maksudnya gitu. Nah, ditambah lingkungan pergaulan yang memang berbeda jauh ketimbang waktu kita masih dulu di SMP. Jadi disinilah nih aku mulai terbentuk suatu mental yang lebih agile, terus dituntut untuk bisa problem solving sendiri di lingkungan yang seperti itu. Dan di situ benar-benar aku melatih kesabaran dan juga benar-benar melatih mengendalikan diri sendiri. Maksudnya untuk nggak marah atau menghindari konflik, untuk sabar ngadepin orang yang beragam. Nah, itu benar-benar waktu aku SMA gitu. Dan juga SMA tuh masa-masa transisi yang kita bener kembali lagi tadi kalau misalnya kita dikelilingi oleh lingkungan yang baik dan kita ada niat baik, insya Allah outputnya baik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada niat baik tapi lingkungan misalnya nggak terlalu mendukung nih, nah itu harus kuat-kuatan gitu kan antara lingkungan atau internal kita sendiri. Nah, sempat juga masa-masa pencarian jati diri itu sempat juga. Jadi benar-benar yang kayak awalnya merasa dengan berhijab kelihatan lebih cantik. Ini dapat insight nih dari teman-teman, kayaknya lo nggak cocok deh pakai hijab, kayaknya lo lebih cakep deh nggak pakai hijab misalnya kayak gitu kan. Atau melihat temen yang sebelum berangkat tuh catokan, jadi kayak ini gue apa yang mau dicatok gitu kan, yang ada disetrika hijab gue gitu kan. Jadi bingung. Nah, tapi alhamdulillahnya selama di SMA aku udah dibekali dari kecil untuk gimana membawa diri, gimana bersikap. Aku punya ibu yang sangat suportif, ayah aku juga selalu doain, dan aku punya sahabat deket
yang benar-benar dekat dan benar-benar suportif di SMA. Alhamdulillah sampai sekarang masih dekat gitu. Jadi itu yang membuat aku akhirnya bertahan dan bisa melalui masa SMA dengan baik, walaupun itu masa pertama aku jauh dari orang tua. Kayak gitu. Wah, Masya Allah. Itu di SMA. I see. Terus kalau boleh tahu, kalau boarding school gitu, kakak aktifnya seperti apa, Kak? Kalau di boarding school, waktu itu aku kebetulan kan begitu masuk, aku ditempatin di kelas 10D ya. Jadi 10D ini kelas khusus untuk beberapa siswa yang nantinya bakal dijuruskan ke minat-minat tertentu. Misalnya ada yang jadi anak olim, dibentuk jadi anak olim, ada yang dibentuk jadi anak sekolah internasional, ada yang dibentuk jadi anak CIBI gitu kan. Nah, itu ditentuin pas dari awal kita masuk gitu. Nah, sebenarnya agak heran juga sih sama sistem ini karena dengan begini kan kayak seolah-olah ada sekat ya di antara anak yang 10 ini sama yang jadi kelihatannya kita kayak alien-alien gitu kan. iya jadi nggak membaur gitu kan, kayak ini apa sih nih gitu, alien gitu kan. Nah sebenarnya mah enggak gitu loh, maksudnya kita terbuka juga buat bergaul sama yang lain, terbuka. Nah dari situ aku dimasukin ke program akselerasi. Jadi waktu itu ditawarin 2, kamu mau olimpiade atau kamu mau akselerasi gitu. Nah, karena beberapa pertimbangan, akhirnya aku memutuskan, oke, akselerasi aja nih gitu kan. Nah, dari situ ada beberapa teman aku yang emang olim. Jadi tahun pertama kita emang wajibnya olim. Jadi instead of apapun nanti di tahun kedua diputuskan apa, tahun pertama tuh olim. Nah, aku waktu itu mata olimnya itu biologi. Mata olim aku biologi, dan sampai OSK provinsi, sampai juara 4, terus lanjut ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat aku udah nggak lulus waktu itu. Nah, dari situ aku eval lagi apakah olim ini benar-benar minat aku atau lebih baik kalau bisa cepat kita selesain aja SMA cepat gitu kan. Akhirnya aku pilih Axel gitu. Nah, jadi di situ setelah memutuskan untuk milih Axel, aku batasi nih hal-hal yang sifatnya informal. Jadi aku nggak terlalu aktif lagi, kayak organisasi tuh nggak. Nah, jadi aku cuman mengikuti kegiatan-kegiatan keasramaan sama kegiatan di masjid aja. Sisanya aku fokuskan untuk belajar, karena beban pendidikan 2 tahun sisanya ini baru ditumpuk ketika aku tahun 2 gitu. Jadi nggak kayak Axel kebanyakan dari awal udah dicepetin. Baru dicepetin itu begitu naik kelas. Nah, makanya aku bener-bener nggak kepikiran untuk ngambil apa-apa karena pengen lulus aja kayak gitu. Nah, udah akhirnya dan aku pikir kayak waktu SMP udah lumayan nih bekal untuk organisasi. Sekarang gimana caranya supaya kita selesaiin pendidikan ini dengan cepat lah ya, karena Axel kan dituntutnya kayak gitu. Akhirnya udah lulus lah tahun 2013. Jadi masa SMA aku tuh sebenarnya kalau bisa disesalkan juga ya emang nggak panjang. Padahal kata orang-orang kan kayak masa-masa terindah masa SMA gitu kan ya. Gitu. Nggak tahu nih kenapa pengen cepet lulus juga. Begitu lulus ya udah gitu lagi. Gitu-gitu juga. Lalu nih SMA di Thailand dong. Gimana nih? Ada bahasa Tagalog apa sih? Bahasa Thai Thai yang udah nyambung belum?
Nyambung, aku yang standar-standar bisa lah minimal juga nanya harga kan biar agak murah gitu kan. Terus Nawar-nawar, udah. Apa? orang-orang Thailand tuh kayak ini nggak sih? Lu Apa tuh? kayak artis-artis film di Thailand gitu nggak sih yang bersih? Iya, Terus kalau di Bangkoknya iya Kak, banyak banget yang bening. Mungkin karena ibu kota kan ya, kayak di Jakarta kan kayak di Indonesia kan kalau di Jakarta bening semua kan. Aduh, cakep banget Kak, banyak banyak apalagi teman-teman aku waktu itu juga ikut les kan. Teman-teman les aku tuh jatuhnya anak ini semua, anak blasteran. oh, Dia ih, asik cakep-cakep, dong. parah cakep-cakep. Terus lanjutin nih Kak, kuliah. Kuliah. Oke, Oh, boleh tahu. kuliah itu aku luar biasa nih ya. Jadi kuliah ini bukan luar biasa akunya, luar biasa Allah menempatkan akunya. Oh, Masya Allah Luar ya. biasa. Jadi 2013 ini kan aku udah kepikiran ya, kayaknya nih jurusan yang cuma cocok sama aku nih kedokteran gitu kan. Oke. Pengen banget kedokteran gitu kan. Nah, terus udah gitu adalah undangan kan kalau di Indonesia. Jadi di situ udah didata nih. Ini peringkat angkatan segini. Terus si A mau pilih apa, si B mau pilih apa, udah kayak gitu. Kebetulan waktu itu dari Dwi Warna emang belum ada yang pernah ke FKUI gitu ya. Nah, aku waktu itu tujuannya emang pengen ke kedokteran dan pengen ke UI karena deket rumah juga dan emang terbaik juga gitulah ya. Nah, terus udah gitu dan kebetulan waktu itu memang pengen juga FK yang masih di Jawa Barat itu di Unpad. Cuman waktu itu ada kakak kelasku yang emang udah milih itu duluan sebagai pilihan pertama. Jadi waktu itu kita udah saling discuss dan oke Kak, aku nggak bakal pilih FK4, aku pilih FKUI, kakak pilih FK4, monggo gitu kan ya. Jadi biar sama-sama enak, jangan tiba-tiba aku milih FK4 juga, kayak gitu kan nggak enak. Nah, akhirnya waktu itu pilihan tuh 2 univ lu. Oke. 2 univ pilihan, masing-masing univ 2 jurusan. Oke. Nah, jadi aku pilihlah pertama UI. Yang kedua, aku pilih ITB. Nah, ini kenapa pilih ITB? Karena ayah aku pingin banget ada anaknya yang di teknik. Nah, jadi waktu itu ayah aku sampai kayak apa sih bawa buku isinya panduan memilih program studi di ITB. Kayak gitu lah ya. Iya. Jadi ayah tuh pengen banget cobalah kamu baca-baca, mana tahu yang awalnya jadi dokter pengen jadi insinyur kayak gitulah ya. Oke. Jadi baca kok kayaknya enggak. Tapi waktu baca di buku prodi itu ada 2 fakultas yang aku kayaknya tertarik. Hanya sesimpel karena nggak ada gamteknya nih, aku pikir nggak ada gambar tekniknya nih kayaknya. Nah, itulah jurusan FTTM sama FITB. Nah, dan suka juga lah ya kayak batu-batuan. Kan dulu anak pramuka sukanya ngebolang. Jadi kayak teknik apa yang masih bisa jalan-jalan gitu kan. Kalau teknik kayak lulu informatika komputer gitu kan susah mau jalan-jalan ya. Mau gimana? Nah, akhirnya terpikirlah itu FTTM, FITB, sipil ya kan yang di luar-luar, mesin juga lah ya. Tapi kok kayaknya sipil sama mesin nih banyak gambar tekniknya. Nggak usah lah ya. Mending FTTM sama FITB aja. Gitu. Tapi waktu itu aku udah mikir nih lu. Kayaknya kalau ITB ini nggak bakal mau kan dijadiin pilihan kedua. Nah, dengan harapan aku milih UI ITB itu supaya ya kalau emang nggak kepilih di UI, ya udah usaha lewat jalur tulis gitu. Awalnya aku pikirnya kayak gitu. Nah, begitu undangan, udah kan lagi abis sholat asar, inget banget tiba-tiba kayak udah rame grup. Waktu itu bukan grup ya, udah ada belum ya, SMA belum, kayak SMS gitu aja gitu ya. Dari guru BK. Udah ada nih pengumuman
undangan gitu kan. Hmm. Inilah ya, aduh bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dimanapun ditempatin bismillah gitu ya. Cuma sih kalau bisa FK gitu. Iya. Iya. Nah, terus udah gitu pas dibuka beneran hijau tuh lu si web. Cuman kok nama PTN-nya panjang banget nih fakultasnya kan. Kayaknya kalau fakultas kedokteran cuma 2. Kok ini fakultas apa-apa wah ini kayaknya emang keterima di ITB gitu kan. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, wah mati kita nih, apaan lagi nih fakultas, kan bingung. baru bingung gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gemeter, apaan nih, apa yang bakal dihadapin, ya Allah, apa yang bakal engkau rencanakan gitu loh, apa sih gitu kan. Mata kuliahnya juga nggak tahu, banyak cewek apa cowok nggak tahu gitu, prospek kerjanya gimana juga nggak tahu kan. Ternyata kerjanya banyak di luar pulau, yang remote, mobile, itu belum ada gambaran sama sekali. Begitu buka langsung telepon ayah, ya alhamdulillah keterima nih di ITB. Seneng banget, ayah yang senang. Ya, ayah senang, aku kaget, ibu deg-degan. Nah, itu 3 emosi yang berbeda. Gitu. Jadi kaget lah, tapi bismillah gitu kan. Kita jalanin gitu. Berarti ini yang terbaik. Sampailah ke guru BK. Ribut kan, loh ini yang mau jadi dokter malah ke ITB gitu lah ya. Saya juga nggak tahu Pak gitu kan, alhamdulillah keterimanya di sini. Nah waktu itu langsung kontak senior aku yang emang sebelumnya udah pernah keterima di ITB. Kayak gimana sih Kak di ITB, apa yang harus disiapin. Jadi ketika anak-anak lain euforia yang alhamdulillahirabbil alamin, maba ITB, aku bingung. Iya. mau ngeluarin ekspresi apa juga bingung gitu kan. Alhamdulillah di ITB dijalanin. 2013 aku masuk STTM, ngejalanin TPB. Alhamdulillah aku juga dapet teman-teman yang suportif. Itu juga aku waktu itu ngekos sama teman olim aku waktu SMA. Ketemu. Jadi mereka dari SMA lain yang ketemu pas lagi olim. Gitu. Nah, yang satu olim biologi, yang satu komputer. Yang biologi masuk teknik industri, yang komputer masuk teknik lingkungan, jadi nggak ada bingung-bingung semua nih bertiga gitu kan. Ya Allah, udahlah akhirnya saling kuatin di situ, gitu. Saling kuatkan di ITB, dijalanin bareng-bareng, sampai akhirnya udah kuliah, aku ikut waktu itu tahun pertama klub sepeda Ganesha Bicycle. Jadi sepedaan, sempat ikut Student English Forum juga. Itu yang aku jalanin di ITB selain kuliah. Nah, di Bandung juga aku volunteer waktu itu untuk Bina Antar Budaya Chapter Bandung, tapi aku nggak terlalu aktif. Waktu itu Bina Antar Budaya Chapter Bandung tuh yang menaungi returnee-nya AFS sama YES. Tahu. Pas SMA kan? Jadi waktu SMA aku ikut seleksi itu juga, tapi aku berangkatnya ke Jepang untuk short program namanya Kizuna. Akhirnya udah itu kesibukan aku, aktivitas lah ya, bukan aktivitas di ITB. Gitu. Lanjut. RUTH. Kesibukannya apa nih, Ibu Lulu? Waktu aku awal, aku RUTH sebenarnya emang kampusnya gitu kan, aku ngambil informatik tuh IT gitu kan. Tapi aku ngeliat kan aku di sini kalau misalnya di Jerman tuh dibagi 2 Kak, perkuliahan jenisnya gitu. Ada yang namanya universitas,
Heeh. sama namanya FH gitu. Kalau universitas kita emang 60% teori, 40%-nya Oh, 40%-nya itu praktik gitu. Kalau misalkan yang FH terbalik gitu, 60%-nya praktik, 40%-nya teori. Karena emang kalau misalkan Uni itu bakal membentuk orang tersebut akan menjadi akademisi gitu. Jadi emang bakal ujung-ujungnya jadi dokter, jadi dosen gitu kan. Kalau misalkan doktorat. profesor gitu benar. Kalau misalnya FH mempersiapkan lebih ke lingkungan kerja gitu. Jadi bakal jadi lebih ke kerja kantoran gitu, dunia kerja lah jatuhnya gitu kalau FH. Nah, aku awalnya emang ROTH karena juga lebih bergengsi lah jatuhnya karena kan akademisi gimana gitu kan. Nah, terus ternyata aku lihat kayak karena aku nggak ada basic programming juga, sedangkan programming itu kan yang dibutuhkan kan lebih banyak prakteknya gitu kan untuk mengerti satu hal gitu. Jadi aku akhirnya pindah, aku jadi di kampus Lala. Kalau kampus Lala dari awal emang dia udah FH kan Oh, gitu. jadi pindah lah ya. Pindah kampus. Jadi aku jadi adik kelas Lala. Ya nggak apa-apa dong. Ada tingkat Lala. Nggak, iya ya, maksudnya kan ada dapat bonusnya malah sempet di Pasti, ROTH nyoba. pasti, pasti, pasti. Hebat. Hmm, enak. Semua mah udah tergantung Udah jalan. rencana ya, Lu ya. Betul, Udah betul banget. dirancang. Hmm. Masya Allah. Terus Kak, lanjut ke yang sekarang Kakak jalani kuliahnya. Kan kalau nggak salah tuh ada yang bilang juga Kakak double gitu nggak sih Kak kuliahnya? Ayo lo, kata siapa lo? Kata narasumber. Ya, ya 2015 aku Oke. ini kuliah lagi. Hmm. Jadi 2015 ikut SBMPTN lagi. Hmm. Waktu itu di Indonesia itu kita cuma bisa kayak third attempt lah maksimum untuk kita nyoba. Jadi misalnya aku lulusan 2013 bisa nyoba ya 2013, 2014, 2015. Nah, 2013, 2014 tuh aku nggak nyoba sama sekali nih, lu. Yang 2013 aku nggak nyoba karena ya orang tua udah seneng banget dan udah support banget. Dan aku masih kayak, wah ini apa ya yang lagi dirancang untuk hidup aku. Yang mungkin aku pikir aku nggak mau, padahal ini kebutuhan aku, kayak gitulah ya. Jadi dijalanin dulu. Alhamdulillah senang-senang aja gitu, ternyata nyaman. Apalagi dapat lingkungan yang nyaman, teman-teman udah asik gitu ya. Masuk lagi lah ke 2014 tuh kan kita penjurusan. Masuk lagi ke tambang gitu kan, yang bener-bener batu-batuan, yang sesuai prediksi lah ya. Dan ketemu anak-anak yang asik, teman-teman yang asik. Dan 2014 itu aku lagi sibuk ospek jurusan. Nah, jadi di ITB ini sekarang mudah-mudahan udah enggak, kayaknya sekarang semua mahasiswa udah intelektual ya. Jadi ospek-ospek yang jahiliyah itu kayaknya udah nggak ada. Iya karena anak sekarang kan juga kritis-kritis ya. Lo ya, yang kayak 2016 ke bawah tuh aku rasa mereka tuh kalau nggak ada esensinya nggak mau ngerjain gitu kan. Nah, kalau angkatan aku 2013 tuh masih yang nurut-nurut aja. Nurut tapi ngedumel gitu. Jadi 2014 tuh lagi bener-bener ospek itu, ospek jurusan. Dan ternyata ospek jurusan aku terlama. Jadi biasanya yang lama-lama di ITB tuh yang dari rumpun-rumpun ilmu kebumian. Entah itu tambang, atau itu geofisika, atau itu geodesi, atau geologi. Ya 4 itulah. Jadi tahun lalu, kayaknya tahun lalu geofisika nih yang lama, aman lah tambang ya. Ternyata angkatan aku justru tambang yang paling lama. Iya, nggak tahu. Kayaknya nggak tahu salah di angkatannya, nggak tahu salah di mana ya. Intinya lama. Dan aku nggak kepikiran sama sekali buat persiapan atau belajar SBMPTN. Udah menghilang lah itu mimpi untuk jadi dokter. Nah, terus udah gitu
di 2015 ini kan final attempt nih, kesempatan terakhir. Nah, terus udah gitu temen aku ada satu yang emang dia waktu itu juga mau masuk banget FK. Nah, cowok 2015 ini dia kayak, "Fit, coba lagi yuk, coba," gitu kan. Hah? Apaan sih gitu, udah tua gitu kan. Iya, ih lu tua gua apa gitu kan. Maksudnya waktu itu kan aku 96, angkatan 2015 tuh 97 kan, beda setahun lah ya. Terus kayak, hah gimana ya gitu kan. Nah, ngeliat lagi sama apa ya, kita nggak mungkirin ya, lu maksudnya begitu kita kerja berkarir, kita kan ke depannya juga harus menyesuaikan dengan keluarga. Maksudnya ini visible nggak ya untuk dijadikan long term career planning? Karena kan tambang ya banyaknya di outdoor, di luar pulau, dan lingkungannya bener-bener cowok, ya kan? Coba aku waktu itu kayak ikut kerja praktek dan emang wah ini tenaga banget dan emang memungkinkan kalau bisa malam kerja ya harus bisa. Atau enggak kalau mau negur operator atau mau negur siapa yang kerjanya nggak beres harus keras gitu kan. Maksudnya aku aja di kerja praktek tuh kadang kesedot lumpur, diketawain sama operator, maksudnya kan susah mau jaimnya gitu kan, mau marah-marah lucu nanti jatuhnya ya kan. Iya, jadi akhirnya ya Allah, apa sebenarnya rezeki nggak ya aku ini di kedokteran? Apa ya maksudnya rencananya? Kalau memang misalnya ini nggak rezeki, ya berarti memang harus fokus di tambang. Insya Allah ada jalan. Tapi kalau memang rezeki, ya berarti mungkin dulu pas mau masuk kedokteran niatnya belum benar, ya kan? Terus baru mulai benerin niat ini akhir-akhir ini, dan baru dikasih jalannya. Akhirnya bismillah nyoba. Nah, bismillah nyoba, awalnya udah hopeless banget ya lu. Udah waktu itu belajar cuma kayak sekitar 2 minggu. Karena kan UTS dulu di UAS dulu di ITB. Selesai UAS baru kita bisa libur. Nah, di situ persiapan untuk SBM. Nah, antara aku libur UAS ITB sama SBMPTN ini 2 minggu lah. Gitu, akhirnya ya udah kalau emang rezeki ya alhamdulillah, kalau memang nggak rezeki berarti bukan jalannya. Ikut tes waktu itu, dapat di UNJ tesnya, kerjain semampunya. Setelah itu aku benar-benar nggak mau lihat pengumuman karena udah kayaknya nggak lolos deh gitu kan. Nah, waktu hari H pengumuman itu aku lagi posisi di Bandung. Pulang, terus aku kayak pulang aja lah ke Depok gitu kan, sekalian apa namanya malas juga nih ngelihat pengumuman gitu kan. Nah terus sudah gitu aku tinggalin tuh apa ID untuk ngelihat pengumuman di Bandung aja, maksudnya udah nggak mau ngelihat. Iya paham ya. Nah, sampai di Depok tiba-tiba ada di TV kan kayak pengumuman SBM, mama langsung kayak, Nak, itu tuh pengumuman SBMPTN gitu kan. Terus, mah, aduh ya Allah, nomornya di kosan gitu kan. Terus mama aku ternyata dia bawa tuh perinan yang udah di copy. Pintar, pasti orang tua. Terus kayak, Allahu Akbar ya Rob, gimana aku mengelak gitu. Iya, akhirnya mau nggak mau dibuka. Begitu dibuka, keterima. Awalnya kan respon aku kan mungkin kalau keterima alhamdulillah, ini malah keterima jadi bingung. Jadi bingung lah gitu. Nah, udah akhirnya barulah kuliah FK itu 2015. Gitu ceritanya sih lu. Maksudnya jadi begitu kuliah 2 itu bukan yang di planning ya. Oke, paham. Jatuhnya unexpected malah, unplanned. Maksudnya apa ya, aku udah lihat
berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita ya Lu ya, yang mungkin di luar rencana kita tapi ternyata itu yang kita butuhin gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya ditanya kok bisa kuliah 2 atau gimana, emang jujur kalau secara nalar dibayangin, wah kayaknya kayaknya jatuhnya nggak bisa diskusi kayak gini nih, mungkin jangan-jangan udah sakit yang lain gitu kan, bisa sakit fisik, sakit psikis. Cuman bantuan itu datangnya selalu dari Allah, dari cara yang nggak diduga-duga gitu. Sampai akhirnya bisa dijalanin kalau emang udah takdir kita yang harus jalanin, pasti ada aja jalannya gitu, ada aja bantuan dan nggak akan ketuker gitu ya Lu ya. Iya benar-benar setuju. Gitu. Jadi kalau boleh tahu kakak tuh paralel cuma setahun atau kakak pas dapet FK tuh berhenti dari ini atau penjelasannya gimana Nah, kak? Jadi 2015 ini kan aku dapat ya kedokteran. Terus bingung. Habis itu wah kayaknya mau dilepas aja nih ya ITB. Akhirnya aku ngobrol lah sama Kak Prodi aku. Pak, ini gimana Pak? Saya SBMPTN lagi, ternyata saya diterima di FK. Kalau dari saya pribadi, saya pengen udah di ITB-nya, saya fokus di FK. Waktu itu Kak Prodi aku menyarankan kayak gini, kamu kan nih udah lama nih di eksak yang benar-benar ngitung dan teknik. Sementara FK ini benar-benar hafalan. Nanti kalau kamu ternyata nggak nyaman sama ilmunya gimana? Kalau misalnya kamu nggak bisa ngikutin karena misalnya ternyata itu bukan yang dimau, gimana gitu? Udah saran dari saya, kamu ambil dulu cuti 1 semester. Kamu jalanin di FK, kalau kamu rasa nyaman, go ahead, lanjutin. Tapi kalau kamu ngerasa nggak nyaman, kamu masih bisa balik ke sini. Itu saran dari beliau. Nah, terus aku jalanin 1 semester itu berarti full di FK ya. Nah, aku jalanin 1 semester full di FK. Alhamdulillah ternyata nyaman gitu, senang sama keilmuannya, senang bisa ngikutin. Ngobrol lagi, Pak saya senang Pak, saya bisa ngikutin nih gitu. Ah serius, kamu mau keluar? Iya, karena aku kan udah semester 5. Akhirnya benar. Nah, semester 8 itu kan tugas akhir. Jadi semester 5, 6, 7 lah ini yang tinggal isinya perkuliahan. Maksudnya tinggal 3 semester lagi gitu loh. Wah, Pak, gimana ya? Gitu kan. Akhirnya ngobrol sama orang tua. Dan orang tua aku menganggap mungkin aku ini udah dewasa. Jadi semua keputusan kembali lagi ke kamu yang jalanin. Terus sempat sholat juga, mohon petunjuk gitu ya. Terus yang kepikir waktu itu dicoba dulu deh kuliah di 2 tempat. Nah, dicoba kuliah di 2 tempat, kita evaluasi hasilnya. Kalau misalnya ternyata nilainya benar-benar jelek di salah satu atau di keduanya, berarti emang harus ini udah petunjuk, harus milih yang ini. Akhirnya dijalani nih 1 semester. Ngobrol sama Kak Prodi di Tambang, ngobrol sama Kak Prodi di FK. Keduanya ya sama ya, kita kembalikan ke kamu udah dewasa, udah bertanggung jawab sama pilihan kamu, konsekuensinya ada di kamu, gitu. Setelah dijalanin 1 semester, akhirnya alhamdulillah begitu keluar hasilnya masih alhamdulillah. Jadi saat itu juga akhirnya kayaknya alhamdulillah bisa gitu loh. Ternyata nemu jalannya gitu ya. Nah, akhirnya udah dijalanin lah kedua-duanya. Sempat di waktu yang bersamaan itu sekitar 1,5 tahun.
Jadi semester 5, 6, 7. Semester 5 compare sama semester 2, semester 6 sama semester 3, semester 7 sama semester 4 di FK. Gitu ceritanya. Oh, berarti Gitu. kalau aku hitung kasar, kakak tuh lulus yang dari pertambangan itu 2017. Aku lulus 2018 18 kan? April. Oke, Masya Allah. Angkatan aku harusnya 2017 Oktober. Oke, Cepatnya sih. 2017 Juli. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi Terus aku sekarang kakak terlambat. lagi menyelesaikan FK-nya. Oh ya Aku Allah, Masya menyelesaikan Allah. FK-nya. Gitu Mohon ceritanya. doanya. Iya, semoga lancar kayak yang Oh, terbaik. amin. Amin, insya Allah. Kalau Lulu berarti sekarang ini kerja ya? Aku alhamdulillah lanjut kerja. Alhamdulillah. Lala juga kerja. Tuh. Nah, nggak mau pulang nih biasanya kalau udah kayak gini. Yang terbaik aja. Apalagi kalau udah dapet calon orang sana. Enggak. Ya, Enggak ada, kita enggak ada. kembalikan kepada Lulu. Masya Allah. Gitu. Sekarang lagi koas. Tapi kalau koas itu harus ke ini nggak kak? Kalau kakak ke rumah sakit nggak boleh atau dari WFH atau gimana? Tadi udah dijelasin ya online itu. Jadi gini, sebenarnya angkatan aku yang 2015 ini harusnya koasnya tuh udah dari tahun 2019 dari tahun 2019 kemarin. Iya. Nah, aku ini 2019 ini juga sempat cuti nih Lu. Oke. Jadi aku baru mulai koas tuh 2020. Aku cuti, aku kerja dulu setahun, baru setelah itu aku lanjut koas itu Desember 2019. Nah, makanya teman-teman aku ini sebenarnya harusnya kan mereka udah dokter, udah sumpah dokter. Nah, aku ini masih koas gitu. Jadi telat juga, jatuhnya telat juga. Apa yang kita planning, akselerasi, jatuhnya deselerasi nih. Iya. Inilah ternyata gitu. Kalau aku penasaran kak, dari semuanya kan cerita banyak sebenarnya jatuhnya kan masa dari waktu sekolah gitu kan, kegiatan kakak pun mengarah tetap ke kayak pramuka atau ke kayak klub-klub gitu kan, jatuhnya tetap mengarah akademisi, kayak nggak ada sisi entertainmentnya lah kak. Itu aku penasaran banget sih sebenarnya, kalau jadi kakak tuh stres gak sih? Terus kalaupun ada free time ya selain sport mungkin sport juga bakal fun sih kan. Itu entertainment kakak tuh apa sih kak jenisnya? Aku tuh banyak loh sebenarnya yang Kelihatannya entertainment ya. Tuh, ada. belakang aku tuh ada musik, piano. Terus aku suka olahraga. Aku ajakin lari ya kapan-kapan ya. Kita lari kalau aku ke Jerman, padahal masih mengumpulkan tabungan. Iya. Nah, entertainment tuh itu sukanya tuh main musik, piano, gitar, olahraga, lari, sepeda, terus taekwondo. Terus udah gitu kalau yang ringan-ringannya tuh baca juga suka. Terus ya nonton juga sebenarnya suka sih lo. Maksudnya nggak yang Kak Fitkia serem, live gitu. Iya, itu sih seperti itu kan bayangannya kok, ya ampun nih belajar mulu, terus ke depan mulu kan, kalau misalnya upacara dipanggil mulu, dapat piala terus kan. Ya Allah ya Rob gitu. Ya Allah, nggak ada sebenarnya, sama-sama makan nasi. Kalau lulus sekarang kan udah nggak makan nasi ya. Aduh, masih kok. Aduh. Ya, masih nonton drama suka, drama Korea suka. Aku nonton 18 Again, The World of the Married. Terus nonton, masih lah nonton. Terus apa lagi? Jalan-jalan aku suka. Naik gunung juga
suka. Iya. Terus udah gitu kemana ya? Pokoknya anaknya tuh suka apa aja diajak yuk, ayo. Kan. Mungkin Iya. gitu, nggak yang kayak belajar mulu. Makanya bingung kayak orang kira hobinya belajar tuh kenapa gitu. Bingung, padahal tidur juga suka. Tidur tuh on time loh aku 7 jam. Ngopi suka, kayak ngopi suka. Benar-benar normal ya. Bener-bener normal, hidup biasa aja gitu. Biasa aja, sama-sama 24 jam dalam sehari sama. Sama. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda sama sekali. Gitu. Kalau Lulu apa sih? Masih basket ya sukanya ya? Masih suka basket. Itu aja terus berarti sih. pandemi gini dibatasin nggak lo di Jerman? Apa namanya kalau di luar aku nggak tahu sih maksudnya pembatasan. Kalau misalkan yang aku pernah denger aja kan, aku waktu itu nyoba cuma sekali kan, aku waktu itu baru Februari, aku baru berani tuh Februari atau awal Maret gitu kan keluar ke lapangan basket. Waktu itu sekali sih cuma nge-shoot doang, itu pun kosong kan. Soalnya aku denger waktu itu sempat takut karena aku denger ada yang main basket gitu anak-anak di Köln, terus dibubarin sama polisi gitu kan. Jadi kayak oke, aku nggak tahu batasnya kayak gimana gitu sih. Jadi kayak sebelum pandemi sih lumayan rajin. Tapi ketat ya di sana ya? Nggak dipantau, tapi semua juga lumayan nurut dan peraturannya juga lumayan tegas aja sih jatuhnya. Gitu sih Kak. Oke. Tapi kalau main basket gitu berarti maskeran nggak tuh lo atau enggak? Aku enggak sih, soalnya waktu di lapangan aku benar-benar kosong. Terbuka aja gitu ya. Iya sama sih. Soalnya ngap gitu pernah aku lupa lari terus pakai masker. Oke. Ya jadi kayak ngap gitu kan, kayak gimana nih gitu. Jadi akhirnya sekarang kalau lari ya nggak pernah pakai masker dan menghindari yang ramai aja. Oke, paham. Oke Kak, sekarang aku mau ke ini aja, kita ngomongin agak lebih ringan kayaknya ya sekarang. Apa nih yang ringan nih? Flashback zaman-zaman SMP Kak. Kalau boleh tahu apa yang Kakak ingat dari Lulu Lala? Wih, mantap. Jadi ya, nih. Ini deg-degan nggak? Ini mau yang jujur atau mau yang bohong? Jujur. Iya, jadi ketemu Lala Lulu itu di tahun 2012 ya. 2009. 2009 waktu itu lagi inget banget, waktu itu kan ada kayak atraksi pramuka, stand pramuka kayak gitu kan. Nah, ada nih yang nyamperin stand pramuka nih 2 cuk-cuk gitu. Nah, masih pakai yang rok selutut yang kayak gitu kan. Terus kayak ini mau ini kembar gitu kan. Excited. Terus akhirnya kan kita ada yang kayak trial pramuka yang hari 0, yang kayak ketemu anak-anak baru, adik-adik baru. Betul. Kenalan lah nih, yang satu Mutia Dewi Alawiyah, yang satu Mutia Putri Aulawiyah. Ya Allah, masih ingat, Masya Allah. Nah, terus udah gitu, yang satu Lala, yang satu Lulu. Tapi waktu itu belum bisa bedain yang mana Lala, yang mana Lulu. Nah, terus udah gitu, akhirnya kan latihan pramuka. Ingat nggak kita dulu pernah LDKO? Ingat. Pangdam. Betul, ingat. Ya kan? Nah, itu adalah kali pertama aku bisa bedain. Ini Lala, ini Lulu. Dari situ. Nah, terus udah gitu, karena karena waktu itu kita kan nginep. Malam nginep, ada jurit malam, sampai paginya. Nah, itu kelihatan nih beda gerak-geriknya. Jadi aku bisa bedain, dan aku ketemu juga sama mamahnya Lala Lulu, ketemu adeknya. Nah, iya, terus
wah ini tinggi nih berdua, kok bisa tinggi, masih SMP bingung kan. Nah, terus udah gitu akhirnya makin deket lah, karena dua-duanya ternyata suka curhat. Dua-duanya suka curhat ke aku, terutama perihal cowok. Iya, dan ya dari selera cowok juga berbeda gitu ya. Iya, Jadi betul. beda nih berdua anak ini, dan dari gayanya juga beda. Yang satu nih kalau nyeritain cowok ini penuh pengharapan, ya. Yang satu cuek-cuek aja, kayak oh santai aja gitu kan. Iya. Iya itulah, wah ini ternyata kembar tapi bener-bener beda gitu, dan seneng banget aku kayak punya dua adik di saat yang bersamaan. Itu seneng banget karena aku tuh anak bungsu dan pengen banget punya adik gitu. Masya Allah. Jadi udah ngobrolin dan hobinya pun beda. Yang satu tuh lebih hobi ke hal-hal yang pelajaran kayak matematik, olim matematik. Sebenarnya dua-duanya sih suka ikut lomba. Aku inget nih, Iya, yang lomba di sebenarnya. pribadi dua-duanya ikut ya kan. Iya. Tapi yang satu nih minatnya nih olahraga juga suka ya kan. Dan beda nih kelihatan berdua dari gaya apa ya, dari gaya kerudung, dari gaya hoodie. Dulu kan suka pakai hoodie hitam kalau nggak salah ya. Iya benar. Iya, terus dari gaya sepatu itu udah beda. Nah, jadi aku merhatiin banget ini berdua gitu ya. Masya Allah. Gitu, jadi bener-bener inget banget lah nih sama Lala Lulu tuh inget banget gitu sampai akhirnya SMA ke Thailand ya. Itu udah kita chat cuma jarang. Nah, yang awal banget ngechat tuh Lala. Gak tahu Lala dapet HP aku dari mana nomornya, atau kalau nggak salah dari Facebook kalau nggak salah. Terus udah gitu, wah sering lah ngobrol-ngobrol nih sama Lala. Terus aku berpikir nih anak satunya kembarannya kemana di sini? Apa dia cuek banget nih kayaknya nih. Ya Allah, kemana nih? Akhirnya aku tanya ini ke Lala. Lah, Lulu gimana kabarnya? Lulu gimana? Sehat-sehat gak nih? Gak ada kabarnya gitu kan? Nah, oh ini Kak ada nih, ini kontaknya Lulu. Iya, kelihatan gitu ya bedanya. Nah, terus udah akhirnya kontak juga sama Lulu, dan ternyata Lulu lagi punya podcast ini ya. Betul. Ini bedanya nih ekspresif. Betul. Jangan-jangan ada TikTok nih Lulu. Enggak berani. Dan kabitnya ada di TikTok. Kalau aku malu banget. Sama aku juga. Mendingan ngobrol aja santai. Iya, tapi ini aku penasaran banget nih. Ya. Lalu nih pas di Jerman atau di Thailand pernah nggak sih naksir orang yang sama? Kak ya? Dari SD Kak. Bentar SD nggak pernah. SMP pernah. SMP iya, mulainya SMP sampai kelas 1. SMP kelas 1 pernah. Pernah. SMA pernah. Kuliah juga pernah. Di sini juga pernah. Tapi biasanya kalau gitu sama-sama mundur teratur atau ada yang ngalah? Mundurnya nggak baik Kak. Kaget Kak, lucu sih saya di sini. Gimana nih? Wah, nggak fair nih kan? Soalnya, jadi aduh aku buka di sini nih jadinya. Kan kakak ya, kan tahu kan tipe yang tadi seperti itu kan, dari tipe curhatnya gitu kan. Yang satu tuh, jadi aku tuh biasanya tuh
Ya Lala kan kalau misalnya suka sama orang kan diem, maksudnya dia nggak cerita sama siapa-siapa gitu kan. Sedangkan aku kalau misalnya aku suka sama orang, cerita sama orang tuh tahu gitu kan. Nah habis itu ya jadi aku tuh baru tahu ya kalau misalkan apa namanya kalau misalnya ternyata Lala suka ya bener-bener belakangan karena dia akhirnya baru pas aku bilang aku suka sama ini loh terus dia baru bilang gitu kan. Jadi seringnya itu Lala yang mundur karena Lala yang nyimpen. Maksudnya Lala bukanya baru belakangan baru tahu kayak ternyata aku suka juga. Seringnya kayak gitu. Jadi akhirnya kan kurang enaknya ya gitu sih kurang enaknya ternyata suka sama orang yang sama mundur kurang enak karena kayak baru tahu aja gitu lah kurang lebih. Tapi akhirnya Lulu jalan nih. Enggak. sama-sama mundur akhirnya. Karena kayak nggak mungkin kayak udah sampai terlalu mikir panjang gitu loh kayak nggak mungkin iparan sama yang aku suka dan Lala juga nggak mungkin sama jadi udah kebayang itu segitunya. Oh, Rapi. Gitu. Iya. Nah, makanya aku bingung kan makanya aku kan nge-WA Lulu. Iya. Pas SMP tuh suka sama ini gak sih Lulu? Aku tanya kayak gitu kan. Iya. Aku sebut nama. Itu apa dua-duanya suka? Oh enggak, itu cuma satu doang. Enggak kan? Enggak. Aku mikir dulu, oh ya itu ya bukan itu malah Lala. Iya. Pusing juga ternyata ya. Iya ternyata kejadian juga gitu. Aku kira soalnya Lala juga bilang sih waktu itu dia juga pernah ngejelasin dia tuh sering menyalahi tipenya dia gitu kan sebenarnya tipe dia kan pokoknya intinya maksudnya secara ya paling cepet lah aku sukanya yang dark skin lalu sukanya yang terang gitu kan tapi kalau dia tahu si dark skinnya itu pinter pokoknya intinya kalau Lala basic pinter dia pasti langsung suka gitu jadi ya udah ngerti. Aku selalu lurus-lurus aja gitu emang kriteria aku kayak gini gitu. Iya, ngerti. Iya. Makanya iya, pas SMP tuh Lulu dark skin sukanya. Nah, si Lala nih yang white skin ini, white banget. Jangan parah, white banget. Tapi emang iya. Oh, jadi kadang suka labil gitu lah ya. Kalau Lalanya, kalau aku sih masih on track. Attract sama sikapnya. Betul. Jadi kalau Lulu fisikal dulu nih yang penting. Nggak penting, nggak maksudnya biasanya ini tahap awal lah ya. Iya benar. Kalau kakak sukanya kayak gimana emang? Aduh, aku tuh benar-benar katro bin Cooper ya kalau udah ngomongin cowok. Aku tuh susah. Maksudnya pertama nggak ada kriteria sama sekali soal fisik. Sungguh-sungguh deh. Maksudnya kalau temen aku yang deket di ITB atau yang di Unpad itu mengetahui betapa fleksibelnya aku nih. Maksudnya nggak ada kriteria fisik harus gimana sama sekali enggak. Terus apalagi ya dari sikap juga enggak. Maksudnya tapi kayak asalkan nyambung aja. Nyambung terus enak aja ngobrolnya sama udah kayak ya udah jalan aja gitu nggak pernah ada yang harus gimana tuh enggak jadi kayak lebih go with the flow ini kadang orang juga suka ini ya kayak Kak Fitki ini kriterianya apa padahal enggak sebenarnya santai gitu cuman ya emang gampang nyambung gampang nyambung tapi emang kalau untuk benar-benar emotional benar-benar emotionally attached tuh butuh waktu kayak gitu. Gitu ceritanya. Itu pertama kali kalau boleh jatuhnya kakak SMA atau pas kuliah tuh? Kalau emotional attached. Aku sebenarnya SMA ada. SMA ada, cuman aku waktu itu benar-benar nggak tahu arahnya ke situ. jadi benar-benar anaknya tuh benar-benar nggak ngerti, maksudnya kayak kurang peka aja gitu ya. Nah terus udah gitu, tapi SMA itu kelas berapa ya? Kelas
2 gitu udah mulai suka lah ya, maksudnya kayaknya suka nih. Nah, tapi karena waktu itu berhubung emang lagi benar-benar pengen belajarnya karena ngejar Axel itu, jadi kayak kayaknya nggak untuk diseriusin, maksudnya belum untuk sampai serius, belum. Karena dari orang tua, terutama ayah, itu juga kayak belum boleh ya. Ini masih SMA lah gitu kan. Nah, begitu kuliah itu ada yang emotional attach, ada. Cuman ya apa ya mungkin kalau bisa dibilang ya belum jodoh lah. Jadi begitu ceritanya. Itu kurang lebih, I see. Makasih lah, aku baru tahu. Lalu pribumi apa lokal apa internasional? Lokal banget, Kak. Oh, nggak terpikir internasional. Sama sekali nggak tahu Kak, kenapa? Jadi kan banyak banget ya. Enggak sih. Gitu Kak kalau dari aku. Kak mau tahu nggak yang kita ingat dari Kak Fitkia? Apa? Mau dong. Kalau Lala katanya ingat banget, katanya pernah lomba aksara Sunda. Oh iya. Ingatnya lomba-lomba ya. Ya Allah, itu aksara Sunda tuh kepake banget begitu aku koas dulu. Oh iya. Ya Allah. Iya, karena pasien aku kebanyakan orang Sunda. Nah, karena aku di Bandung, di Subang, Jatinangor, ya. Jadi biasanya perawat, dokter yang lain kaget. Loh, kamu orang Sunda, kamu orang Bandung. Bukan, Dok, saya orang Jawa. Tambah bingung lah kayak, kok bisa dia bahasa Sunda, ya. Iya, jadi nanti begitu kesini ngelihat aku ngomong bahasa Sunda lebih kaget lagi. Ya Allah, udah meningkat nih skill kemampuan bahasa Sunda. Aku, ya ampun. Jadi gitu, jadi banyak orang anggap aku orang Sunda. Nah, padahal orang Jawa. Terus aku mengambil hikmahnya aja ya. Orang Sunda kan gimana ya? Maksudnya kelihatannya kan mojang-mojang Sunda tuh. Terus aku menghibur diri aja, mungkin kelihatan orang Sunda karena bisa bahasanya doang. Itu ya Mas. Kalau lu apa paling inget? Dia ada satu lagi, terus dia paling inget banget katanya pas kakak tuh Jambore Pramuka sampai ke Australia terus ketemu Justin Bieber. Kalau aku aja udah lupa. Nggak tahu, aku juga bingung lah bisa inget. Aku lupa banget. Aku lupa sumpah. Ya Allah, aku tuh pertama jambore aku tuh apa ya? Oh, jambore ASEAN sama Kak Sevi. Itu pertama kali aku kenal pramuka banget. Terus jambore Australia. Habis itu jambore Korea, habis itu terakhir jambore dunia di Swedia. Gitu. Itu jambore. Dulu Lala lu pernah ikut jambore nggak sih? Pernah nggak? Aku ingat, seingat aku pernah. Di Cibubur kalau nggak salah ya? Atau letaknya aku pernah tahu. Di Bukit tak lupa. Pokoknya momen jambore itu momen lucu juga loh, karena seru, karena kita bonding banget kan, antar satu sama yang lain. Gitu. Ya Allah, jambore itu zaman aku hitam banget, terus nggak pernah pulang, terus ya kan, terus apa lagi coba? Lala ingatnya yang itu, aku juga benar-benar lupa sih yang itu. Lala kok bisa sih terkesannya yang itu, dia bilang nggak tahu. Ya Allah, Rabbi, Lala, kok nggak ikut sih ini berdua podcast? Dia nggak mau tuh, anaknya belum siap. Dia aja nggak mau aku wawancarain Kak, nggak mau aku podcastin. Aduh, ya Allah. Kalau lu? Kalau aku tuh paling inget kakak tuh paling rapi
rapi seragamnya, bener-bener dimasukin gitu kan, terus pakai apa tuh namanya sabuk bener-bener kenceng gitu kan, terus rapi dari atas sampai bawah, ya kerudungnya juga kayak gitu modelnya, sepatunya kayak kan, kalau aku kan anaknya masih suka dikeluarin kan kalau baju ya, jadi pas ngeliat Kak Fitkia tuh kayak ya Allah ini mah anak sekolah banget gitu kan, anak sekolah kayak gitu, jadi kayak gimana nggak jadi anak kesayangan guru gitu kan, rapi, pinter, iya. Masya Allah. Enggak. Sumpah, itu ada alasan dibalik baju aku yang rapi. Apa tuh? Jadi gini loh, saudara-saudara. Yeah. Nah, waktu di pramuka, kan kita ada kakak-kakak penegakan. Itu yang isinya Kak Hagi, Kak Dery, Kak Adi, Kak Sadli, Kak Anang. Nah, mereka itu dulu suka banget nyetrika baju yang lipetan belakangnya tuh ada 3 lipetan yang kayak abri-abri itu loh, yang kayak TNI, kayak gitu. Nah, terus ditambah lagi dulu postur yang aku lihat kan Kak Hagi, Kak Adi yang benar-benar tinggi, tegap, dan mereka rapih juga kan bajunya, ya kan? Nah, terus kayak kok nih berdua rapih banget. Aku akhirnya nyetrika lah sendiri di rumah. Kayak, aduh, kayaknya kelihatan bagus gitu kalau rapih ya gitu ya. Jadi semua seragam aku tuh aku setrika semuanya. Karena emang pengen lihat aja hasil enak gitu kalau kelihatannya rapih gitu. Nah, terus udah gitu ditambah lagi, sering kan kalau pramuka tuh kayak ada batch-batch Pinru, Pratama, Wapinru. Oh iya benar. Nah, itu tuh aku tuh kayak ini ini kan dijahit kan, harus dijahit gitu loh. Dan lucu aja jadi lengkap gitu kan. Ditambah lagi dulu aku kan Pratama gitu kan. Jadi kayak ya masa anak pramuka nggak mencerminkan pramuka, tapi begitu aku lihat film-film yang up itu aku jadi ketawa sendiri. Astagfirullahaladzim, jangan ini adalah alasan kenapa aku telat mengenal pria. Lucu banget, paham. Aku terlihat seperti up. Paham. Iya, gitu. Jadi emang senang aja, bukan karena pengen kelihatan gimana, karena emang kok kayaknya seneng aja gitu, banyak tempelan, terus banyak rapi. Begitu kesini bukan nggak ada esensinya ya. Itu ada esensinya malah, maksudnya kalau orang yang benar-benar ngelakuin pramuka dan udah mencapai tingkat kompetensi itu ya sebenarnya ya tempel aja gitu kan, itu kan sesuatu yang harus disyukuri dan ya emang proud lah ya gitu. Cuman kalau begitu aku ingat-ingat sekarang lagi kayak kayaknya emang rapi banget dulu ya, sampai guru tuh kayak itu siapa yang nyetrika gitu kan, kayak licin banget. Terus kayak saya nyetrika sendiri Bu, karena saya pengen kelihatan rapi. Wow, gitu. I see. Kalau sekarang rapihnya itu lebih ke kamar, ya. Itu berarti yang paling diingat ya. Oh. Tapi itu kayak udah pasti gitu, udah pasti. Ya Allah, aku inget juga loh, beda warna behelnya dulu ya kan. Bener. Aku inget banget. Yang satu tuh warnanya apa ya? Hitam atau biru-biru gitu ya. Pokoknya warnanya agak jereng gitu yang satu Lulu. Yang Lala tuh warnanya apa ya? Pink-pink gitu kalau nggak salah deh. Ya kan? Seingat aku tuh seringnya jatuhnya ngambil yang gelap sih seingat aku. Iya, yang gelap biru tua atau betul biru tua. Hitam gitu. Betul. Oh iya bener, wah hebat. Kita ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Apa harapan dan rencana kakak ke depan? Harapan sama rencana. Wah, ini mah kalau misalnya ngomongin harapan rencana, sebenarnya gini, dulu aku tuh termasuk yang
dibilang ambisius, enggak juga sebenarnya, tapi kayak 5 tahun ke depan mau jadi ini, 5 tahun ke depan mau jadi ini, kayak gitulah ya. Nah, sekarang tuh lebih fleksibel jatuhnya. Maksudnya nggak yang, sebenarnya kita gini ya, kalau misalnya kita ngomong tentang tujuan hidup Lulu misalnya, tujuan hidupnya tuh apa sih? Pengennya apa nih? Aku pengennya bermanfaat untuk orang lain itu. Bermanfaat. Nah, justru kayak dulu aku pengen hal-hal yang konkret dan real yang aku menganggap bahwa itu adalah tujuan aku. Misalnya jadi dokter. Pengen jadi dokter itu tujuan aku misalnya. Nah, makin kesini aku makin menganggap kalau apa yang aku pengen capai itu sebenarnya bukan tujuan akhir dan bukan hal yang fix gitu. Okay. Maksudnya nggak harus jadi itu, masih bisa kok mencapai tujuan ini. Nah, sebenarnya kita hidup sebenarnya ya lu, kalau kita pikir-pikir lagi kan kita nyari bekal nggak sih di sini? Sementara dan nyari bekal, dan kadang kita lupa, saking mungkin kita diburu-buru oleh apa, oleh umur, padahal umur udah ditentuin. Kadang kita diburu-buru sama pencapaian orang lain, padahal kondisi orang lain nggak sama kondisi kita. Kadang-kadang kita terlalu diburu-buru untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya kita emang harus banget ya ini mencapai ini. Harus banget ya misalnya jadi spesialis ke, atau S2 ke, atau S3. Kadang kita dibuat capek sendiri sama tujuan hidup yang kita juga nggak tahu, begitu udah tercapai kita seneng juga enggak, kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Udah kerja di Jerman atau udah jadi dokter, loh ternyata udah begini. Maksudnya pengen gaji sekian atau begitu udah tercapai ternyata rasanya sama aja gitu. Apalagi kadang orang kan, nah akhirnya aku menganggap bahwa sebenarnya tujuan hidup kita tuh butuh sesuatu yang sustain, yang kita selalu merasa itu sebenarnya nggak bisa kita capai, tapi bisa kita wujudkan dalam hal-hal yang kecil. Jadi dengan mengingat siapa kita, diciptakan sebagai makhluk, dan kita ini di sini sementara, ya sebenarnya tujuan hidup kita in the long term ingin bermanfaat supaya apa? Supaya masuk surga, supaya kita dapat sebanyak-banyaknya bekal di dunia dengan potensi yang udah kita punya nih ya. Potensi orang kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang potensinya kayak Lulu, Lala di bidang komputer, informatika. Nah, itu ternyata cuma sebagai apa ya? Sebagai modalitas gitu untuk mencapai tujuan yang lebih akhir gitu kan. Misalnya aku juga jadi dokter misalnya. Itu cuma sebagai modalitas kendaraan untuk mencapai tujuan yang lebih akhir. Nah, ya akhirnya makin ke sini tujuan, kalau misalnya tujuan banyak, capek gitu ya, mau jadi A, B, C, D, E, F, G, setelah itu lalu gimana gitu kan. Apakah kita benar-benar udah merasa konten sebagai seorang manusia, apakah kita benar-benar fulfill apa yang dengan mencapai itu, apakah kita benar-benar bisa jadi manusia yang benar-benar sesungguhnya gitu kan. Karena kan ya balik lagi ya, kita kan diciptakan tujuan utamanya kan beribadah ya, sama untuk mempersiapkan diri gitu kan di dunia ini, cuma itu aja sebenarnya. Jadi begitu ditanya ya sebenarnya kalau tujuan hidupnya apa sih Kak gitu ke depan, ya kalau bisa apapun potensi yang Allah berikan ke aku, kesempatan apapun, titipan apapun, itu bisa aku manfaatkan secara optimal untuk beribadah, untuk memberikan manfaat ke orang lain, sama untuk menjadi penolong aku nanti gitu di hari akhir. Mungkin dulu makin usia, makin aku sadar sebenarnya
ya apa yang kita cari gitu kan. Kalau bukan mencari yang benar-benar keridhaan Allah, ibadah semaksimal mungkin hanya untuk Allah, bermanfaat juga untuk Allah, pokoknya ya udah memaksimalkan potensi yang ada ya cuma untuk meraih keridhaannya gitu. Karena kan ya udah apa yang ibaratnya kita to be a good driver aja lah ya. Untuk nyetir mobil kan, kita dikasih pinjam mobil, dikasih navigasi yang bagus, Google Maps, dikasih cuaca yang cerah, dikasih co-driver yang kooperatif, yang satu tujuan, dikasih penumpang yang satu tujuan, yang suportif, dikasih spion yang fungsi, dikasih hal-hal segala rupa, gimana caranya kita to be a good driver aja, memanfaatkan semuanya dengan baik supaya kita selamat di dunia, selamat di jalan. Jadi in case suatu saat kita mulai diambil satu-satu ya udah, nggak ada nothing to lose karena emang bukan punya kita, ya nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya ke depan apa yang direncanain, ya sebenarnya untuk plan udah ada, tapi ya namanya manusia kan cuma bisa berencana. Kayak aku pengen jadi dokter, dimasukin dulu ke ITB. Nah, karena kejadian-kejadian hal yang banyak yang nggak terduga, disitulah mulai sadar kalau sebenarnya kita ini harus siap sama apapun skenario yang Allah kasih ke kita. Kita jalanin dengan semaksimal mungkin, kita selalu luruskan niat, nggak ada tujuan hidup yang lebih baik, tujuan hidup kita lebih baik dari orang lain, atau tujuan orang lain lebih baik dari kita, nggak ada. Dan kita emang harus sedini mungkin tahu posisi kita itu sebagai apa, terus tujuan hidup kita diciptakan sebagai makhluk untuk apa, dan mulai mengendalikan diri, mengendalikan marah, mengendalikan emosi sedini mungkin. Karena itu yang sangat bermanfaat gitu loh untuk kita ngejalanin di kedepannya. Apapun yang mau kita capai, selama kita punya niat yang baik, terus kita tahu tujuan kita, bahwa saya tuh mau mencapai ini karena saya merasa inilah keahlian saya, ini adalah cara saya bisa bermanfaat buat orang lain, dan sekaligus saya bisa beribadah sebaik-baiknya makhluk, mempersembahkan ibadah saya dengan cara bekerja misalnya sebagai programmer, atau aku bekerja sebagai dokter, sama aja nilainya, asalkan niatnya sama, dikerjakan juga sepenuh hati, ya kan? Gitu. Jadi kalau ditanya, kan kadang kita bingung gitu. Di zaman sekarang semua serba komparatif, ya kan? Padahal apa yang dititipin ke kita juga beda. Apa yang dilimpahkan ke kita juga beda. Padahal ya inti kita ada di sini sebenarnya sama. Terus tujuannya untuk apa? Jangan sampai ya kita benar-benar lupa pingin A, B, C, D, E, F, G untuk apa gitu. Kenapa harus A, B, C, D, F, G? Terus kalau misalnya dikasih H sampai L, masih bisa nggak kamu bersyukur gitu? Masih tercapai nggak? Jadi tujuannya apa? Itu sih yang harus masih diingetin. Nggak cuma dari aku sendiri, dari teman-teman. Maksudnya saling ngingetin bahwa ya kedepannya gimana, apapun yang Allah tempatkan, dimanapun kita ditempatkan, sebagai apapun, dalam kondisi terburuk pun, dalam kondisi senang, dalam berkah apapun, sehat sakit,
kalau kita tahu tujuan kita untuk itu, ya insya Allah hati kita nggak pernah sedih. Oh, paham. Masya Allah. Paham. Kayak kalau kita ingat tujuan kita lagi, manusia balik kalau misalnya lagi capeknya gitu, lagi hype terlalu senengnya, jadi kayak kita sebenarnya tujuan ini kok gitu, jadi bisa lebih fokus ya. Iya, benar banget. Masya Allah. Benar banget. Jadi kita susah. Kita hampir nggak pernah ngerasa kecewa, iya benar, nggak pernah ngerasa marah, nggak pernah ngerasa sedih. Betul banget sih, aku juga ngerasa, benar-benar. Betul banget. Itu apa ya, the miracle. Makanya aku cuma pengen bilang kalau banyak orang meromantifikasi tujuan hidup A, B, C, D, E, F, G tanpa tahu apa sebenarnya yang membuat dia pingin itu gitu. Apakah cuma supaya terlihat lebih oke, atau karena apa? Nah, tapi ketika kita udah tahu posisi kita ini sebagai apa yang pengen kita lakukan, tujuan kita ini untuk apa, itu akan apa ya? Untuk mengendalikan diri, emosi, marah itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Karena kita tahu kalau misalnya kita gagal, ya manusia itu tempatnya melakukan kesalahan, dan kita ya memang udah berusaha yang terbaik, dan segala kesempurnaan itu datangnya emang cuma dari Allah. Makanya kita introspeksi lagi, kita ini cuma sebagai makhluk. Kita bisa programming, kita bisa nyembuhin orang, bukan kita yang bisa. Gitu kan? Oh ya benar. Bukan kita yang bisa. Jadi pencipta kita yang menundukkan semuanya supaya lebih mudah kita melakukannya. Karena itulah titipannya ke kita gitu. Dan ya kalau misalnya kita bisa manfaatin dengan baik, ya alhamdulillah selamat gitu kan, alhamdulillah berkah. Tapi ketika kita nggak bisa ngelakuin dengan baik, sometimes misalnya problem ngebug sistem, atau misalnya astagfirullahalazim ini salah gitu kan pengobatannya gitu, kita balik lagi sadar selama ini apa sumber salahnya, apa aku udah lupa kalau aku ini dikasih kemampuan, yang ngasih tuh bukan kehebatan aku gitu kan. Apa selama ini aku udah terlalu sibuk sampai lupa kayak yang ngasih kebisaan. Jadi banyak teguran-teguran gitu loh yang membuat kita kembali on the track gitu. Dan ketika kita benar-benar mengejar itu dalam hidup, kayak orang kadang kalau Allah tuh baik banget ya lu. Maksudnya ketika kita mengejar, aku pingin dunia, maksudnya pengen jadi ini, oke dikabulin, tapi setelah itu nikmatnya udah sebatas itu. Maksudnya udah lunas nih utang saya sebagai pencipta memberikan kamu kebahagiaan sebatas isi dunia. Tapi ketika kita mau yang lebih, kayak kita mau keridhaan Allah, kita mau semuanya ibadah untuk Allah, kayak Allah tuh sebentar dulu. Kalau emang itu maunya kamu, siap-siap ngelihat cintanya aku, marahnya aku, cemburunya aku, itu dalam hal yang datang tidak terduga-duga. Gitu loh. Jadi kayak Masya Allah banget. Masya Allah. Kayak di sini tuh kayak benar-benar aku terjawab banget sih. Sosok Kak Fitki itu ternyata seperti apa. Masya Allah. Kita harus sering ngingetin lo. Aku tuh seneng banget ketemu Lala, Lulu tuh seneng karena ada yang ngingetin gitu kan. Ada yang on the track, ada yang memverifikasi. Ini ikutlah Kak, ini gitu. Seneng. Sama aku juga seneng banget. Kasih banyak Kak atas sharingnya, atas semua update-annya juga, cerita-ceritanya. Insya Allah bermanfaat. Amin, insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan, ada kesalahan kata, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang pas di hati, mohon maaf, benar-benar. Sudah nggak ada unsur kesengajaan. Siap. Karena
kapasitas sebagai manusia yang banyak kurangnya. Insya Allah. Gitu. Semoga juga ke depannya kita bisa selalu stay in kontak, Kak. Amin, insya Allah selalu keep in touch, berkabar. Iya, Kalau ada kabar baik, berkabar. Siap, insya Allah. Iya, terima kasih banyak. Kirim kain dan tiketnya. Bakal ke Indo sih, bakal ke Indo. Oh iya, mantap. Tapi ya semoga sama-sama disegerakan insya Allah. Amin. Ya Amin. Allah, mudah-mudahan diberikan pada waktu yang tepat. Amin. Ketika ketemu orang yang tepat. Tepat, betul, Ya betul banget. Iya. Mohon maaf juga dari aku, saya sama healthy kakak di sana. Iya, sama-sama. Lulu stay healthy, berkabar terus. Makasih banyak. Insya Allah, siap. Aku juga terima kasih banyak, Kak. Masya Allah. Aku pamit, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.